Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. For this morning, we come back to our classroom in learning English, and I hope your condition right now is very, very well, and I hope you enjoy in my classroom. Okay, my beloved students, I'm very happy to meet with you, even though through the video. And then I would like to meet with you in the classroom, but the condition is not good right now because of our country or in nation or our city still have COVID-19. Okay, my beloved student, for this morning we can study about modal. You know that in English there are several modal we should know. The first one is about can, could, should, have to, has to, must, had to, may, might, will, shall, and etc. Still have another modal, but it's impossible for us to discuss all right now. Each of modal has the function. Jadi setiap modal tersebut mempunyai fungsinya. The first one we can discuss about can. Untuk pertama hari ini kita akan mendiskusikan tentang modal can. And you know that what is the meaning of can? Apa sih artinya can tersebut? And I believe that some of you knows about the meaning or the translation of can. For example, can mempunyai arti adalah bisa. Bisa juga artinya adalah dapat atau sanggup, kemudian juga mampu. Jadi kata can atau modal can tersebut tidak hanya artinya bisa saja, tapi bisa artinya sanggup, mampu, dapat, dan lain sebagainya. Okay, we come to the functions of can. Apa fungsi dari can tersebut? Modal can itu berfungsi sebagai ability. The function of can is ability. Jadi fungsi dari kata can itu adalah modal can itu adalah sebagai ability. Ability is menyatakan kemampuan kita. Apa sih kemampuan yang kita miliki? Saya mempunyai kemampuan adalah I can speak English well. Itu adalah kemampuan saya. Jadi Bapak apa kemampuannya? Jadi ketika nanti kita berkomunikasi dengan orang lain, when you want to communicate with another person, so someone asks you, what is your ability? What is your talent? Apa sih talent you atau kemampuan you? Maka bisa kita menggunakan can tersebut ya. For example, I can play music. Tidak semua orang bisa bermain musik ya. Itu adalah kemampuan kita. Atau I can understand English. Saya bisa mengerti bahasa Inggris. Tidak semua orang bisa mengerti bahasa Inggris. Atau lagi I can work on the ship. Saya bisa bekerja di atas kapal. Bapak bisa bekerja di atas kapal. Saya pribadi nggak bisa gitu. I can operate a computer. Saya bisa mengoperasikan komputer ya. Jadi itu contoh. That is the example. The functions of can as ability. Fungsi dari kata can sebagai ability-nya. Bapak perhatikan di sini ada kata play, and then ada understand, ada kata work, ada kata operate. Itu semuanya adalah kata kerja pertama. Jadi kita harus bahasa Inggris kan I can play music. Jangan kita bahasa Inggris kan I can playing music. Salah dia. Jadi harus kita gunakan kata kerja pertama. I can play music. Atau I can understand English. Jangan I can understanding English. Salah dia. Jadi I can understand English. Atau saya bisa berenang di laut. I can swim in the sea dia. Jangan I can swimming. Salah bahasa Inggrisnya. Jadi I can swim aja in the sea. Oke, itu yang pertama fungsi dari modal can sebagai ability. The second one, yang kedua fungsi dari kata can itu adalah sebagai asking help. Artinya adalah minta bantuan. Ketika Bapak di atas kapal untuk minta bantuan kepada orang lain, itu tentunya boleh, atau orang foreigner menggunakan bahasa Inggrisnya, kita boleh menggunakan kata can dia.
Contoh, can you help me please? Bisakah kamu membantu saya? Itu adalah minta bantuan. Maka kita gunakan kata can atau modal can. Can you help me please? Gitu. Kemudian, can you take my bag in the bedroom? Can you take my bag in the bedroom? Bisakah kamu mengambilkan tas saya di kamar? Akan minta bantuan. Misalnya kita panggil John. Can you take my bag in bedroom? Bisa kamu mengambilkan tas saya di kamar? Atau boleh kita gunakan, bisakah kamu memindahkan meja ini? Kan minta bantuan juga. Misalnya, Frederick, can you move this table please? Bisakah kamu memindahkan meja ini? Itu adalah kalimat atau istilahnya contoh-contoh yang kita gunakan minta bantuan dengan menggunakan kata can atau modal can. Kita letakkan aja di depan. Can you help me please? Atau can you take my bag in the bedroom? Atau can you move this table? Oke. Next, modal dari can itu adalah modal can itu berfungsi sebagai offering help. Offering help itu adalah menawarkan bantuan. Tadi ada meminta bantuan, sekarang kita menawarkan bantuan. Sometimes we offer our help to someone. Jadi kadang-kadang kita menawarkan bantuan kita kepada orang lain. Ya, mungkin kita lihat orang itu dalam kesulitan, so kita over helping. Kita menawarkan sebuah bantuan. Contohnya, can I help you sir? Can I help you? Atau can I help you sir? Bisakah saya membantu kamu? Atau bisa juga kita lihat orang bawa barang banyak, maka kita tawarkan bantuan. Excuse me, can I bring your goods? Atau can I bring your things? Bisa juga. Bisakah saya membawakan barang-barang kamu? Atau bisakah saya membersihkan ruangan kamu? Bisa juga. Can I clean your room? Bisa. Itu adalah kita menawarkan bantuan kita. Kemudian the last one is, fungsi dari kata can itu adalah sebagai asking permission. Itu adalah meminta izin. Oke, di dalam bahasa Inggris atau kebudayaan Inggrisnya, atau kita ketika belajar bahasa Inggris, we have to know about the culture. Kita harus tahu dengan culture-nya, kebudayaannya juga. Jadi ketika kita mau menelpon orang tersebut atau mau datang ke rumahnya, maka kita minta izin dulu. Kadang-kadang kita mau duduk di samping orang, kita minta izin dulu kan. Maka boleh kita gunakan modal can tersebut sebagai asking permission-nya, sebagai minta izin. Contoh, bisakah saya nelfon kamu nanti malam? Can I call you tonight? Nah, minta izin dulu. Bolehkah saya menelpon kamu nanti malam? Ya, kalau saya nanti dijawab yes, baru kita telepon nanti malamnya. Atau boleh juga, bisakah saya duduk di samping kamu? Can I sit beside you? Atau can I sit beside you, sir? Bolehkah saya duduk di samping kamu? Yes, you can. Boleh kita jawab seperti itu. Yes saja boleh. Atau bisakah saya minum minuman kamu? Can I drink your water? Atau can I eat your food? Bolehkah saya makan makanan kamu? Atau bolehkah saya minum minuman kamu? Yes, you can. Baru kita minum. Jadi kita harus melakukan namanya permission dulu. Oke, saya ulangi. Modal can ini mempunyai 4 fungsi atau function. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai ability. Itu menyatakan kemampuan kita. Kita menggunakan I can play music. Contohnya. Yang kedua, fungsi can ini berfungsi sebagai asking help. Artinya minta bantuan. Can you help me please? Kita. Kemudian yang ketiga, can itu atau modal can itu berfungsi sebagai offering help. Kita menawarkan bantuan. Can I help you? Atau can I bring your book? Oke. Kemudian yang terakhir, the last one atau the finally, asking permission itu minta izin. Can I call you tonight? Can I sit beside you? Can I drink your water? Or can I wear your dresses? Dan something like that. Okay, my beloved student, that is the function of can. Next, we come to could. Could, the spelling is C-O-U-L-D. Could. Itu berasal dari kata can, atau istilahnya the past form of can. Bentuk lampaunya dari kata can tersebut dia. Jadi could ini itu mempunyai arti sama dengan can. Bisa artinya bisa,
bisa artinya sanggup, bisa artinya mampu, kemudian bisa artinya dapat. Sama artinya.